Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya akan mempresentasikan beserta partner saya makalah tentang pengembangan koleksi yang berjudul pengolahan bahan non-buku. Baik, saya sendiri adalah Kintan. Nanti materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dela. Selamat menonton. Nah, materi pertama yang berjudul macam-macam bahan non-buku dan pemanfaatannya. Jadi, kita harus mengetahui apa pengertian bahan non-buku. Menurut Faughurst adalah memberikan batasan istilah bahan non-buku. Kependekannya adalah BNB atau non-book material. Ini NBM, mencakup semua bahan yang tidak dijilid ke dalam bentuk sebuah buku. Nah, istilah tersebut digunakan di luar segala pesan yang disajikan dalam bentuk tercetak seperti pamflet, leaflet, manuskrip, peta, terbitan berkala, dan musik. Setelah kita mengetahui pengertian bahan non-buku, langsung saja kita masuk ke dalam macam-macam bahan non-buku. Yang pertama, rekaman suara, yaitu sebuah media menyimpan suara untuk merekam musik yang terus berkembang dari masa ke masa. Tidak hanya musik saja, kita bisa merekam semua pembicaraan atau seperti rekaman proklamasi tahun 1945. Nah, kemudian yang kedua, rekaman video. Rekaman video juga digunakan untuk menyimpan data yang bersifat ilmiah dan juga media yang seperti data yang dihasilkan oleh elektronik diagram. Yang ketiga, kaset audiovisual layanan secara langsung. Contohnya CD, CD-ROM, disket dan kaset, mikrofilm, mikrofism, piringan hitam, dan terakhir video kaset. Yang terakhir adalah CD-ROM. Ini merupakan berbeda dari ketiga di atas yang saya sebutkan. Ini adalah banyak menyimpan data-data berbentuk disket. Contohnya adalah Lisa yang membuat literatur tentang ilmu perpustakaan dan informasi dari 550 terbitan berkala. Selanjutnya kita masuk pada pembagian pemanfaatan bahan non-buku. Yang pertama, kita mendapatkan informasi terkini. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Nah, dengan menggunakan bahan non-buku, penelitian dapat meningkatkan kualitas penelitian dengan mengakses informasi yang lebih luas dan terperinci. Nah, yang ketiga, menambah wawasan. Bahan non-buku dapat membantu seseorang untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang topik tertentu, misal majalah atau artikel surat kabar. Yang keempat, mendukung proses pembelajaran. Bahan non-buku dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu, contoh jurnal ilmiah dan laporan. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas. Seperti jurnal ilmiah atau laporan penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi karena telah melalui proses pereviewan dan disetujui oleh ahli dalam bidangnya. Nah, jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dela. Kepada Dela, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Septia Dela Remita dengan NIM 2230304046. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang kedua, proses pengadaan bahan non-buku. Bahan non-buku merupakan bahan pustaka yang perlu penanganan secara khusus dalam pengelolaannya, mulai dari pemilihan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pelayanannya. Ada beberapa kriteria umum yang harus dipertimbangkan dalam melakukan seleksi bahan non-buku, yaitu 1. Kualitas isi, yang kedua kualitas teknik, ketiga kualitas fisik, dan yang keempat produsen atau distributor. Pada prinsipnya, cara pengadaan bahan non-buku sama dengan pengadaan bahan pustaka lainnya. Hal yang berbeda adalah prosedur pengadaan bahan pandang dengar terbitan luar negeri, terutama rekaman video, film, dan rekaman sejenisnya harus mendapat pernyataan izin dari Departemen Luar Negeri dan lulus sensor dari Badan Sensor Film. Beberapa cara pemesanan yang dipakai oleh perpustakaan khusus dan besar, yaitu dengan cara berikut.
Yang pertama, approval plan, yaitu suatu perjanjian antara perpustakaan dengan penyalur yang mengizinkan penyalur secara otomatis mengirim suatu kopi bahan-bahan pustaka yang ia miliki dari subjek tertentu atau bahan pustaka khusus kepada perpustakaan. Yang kedua yaitu blanket order. Dalam sistem ini, perpustakaan tidak berhak untuk mengembalikan bahan pustaka yang telah dikirim. Untuk sistem ini, potongan harga yang diberikan cukup besar. Yang ketiga adalah standing order, merupakan salah satu sistem blanket order di mana penyalur mengirimkan sejumlah bahan pustaka yang sangat terbatas kepada perpustakaan untuk dibeli. Sistem ini biasanya dikerjakan oleh penerbit tertentu yang mempunyai spesialis khusus. Selanjutnya yaitu cara pemesanan beberapa jenis bahan buku. Di antaranya adalah yang pertama rekaman suara. Pembelian piringan hitam, pita kaset ataupun bentuk compact disc atau disebut dengan CD bisa dilakukan melalui jobber ataupun langsung ke produsen atau distributor karena lebih menguntungkan daripada membeli melalui penyalur lokal. Yang kedua yaitu film dan rekaman video. Biasanya film mempunyai kopi preview untuk dievaluasi oleh staf perpustakaan sebelum membeli. Film bisa dibeli, disewa, atau dikontrak dari distributor yang telah membeli film dari produsen. Yang ketiga adalah bentuk mikro. Penerbit dokumen dalam bentuk mikro ada yang berbentuk komersial, misalnya Xerox, dan ada pula yang non-komersial, misalnya museum dan perpustakaan. Yang keempat yaitu bahan kartografi. Pembelian peta atau jenis lainnya bisa dilakukan melalui penerbit maupun distributor. Yang kelima yaitu sumber daya elektronik. Saat ini banyak bahan pustaka dalam bentuk elektronik, seperti jurnal dalam bentuk CD ataupun jurnal online yang hanya bisa diakses melalui internet. Cara pembeliannya sama dengan cara pembelian bahan pustaka lainnya, yaitu bisa dibeli melalui toko buku, penerbit ataupun jobber. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.